Terima kasih bagi semua teman, saudara, sahabat yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe berarti teman, sahabat, saudara dalam mendukung channel ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal latihan ujian sekolah atau ujian akhir semester 2 kelas 6 mata pelajaran TPKN beserta jawabannya. Nomor 1. Hal positif yang timbul akibat banyaknya pakaian adat di Indonesia adalah A. Masyarakat cenderung cuek. B. Pengelolaan yang tidak mudah. C. Menjadi alasan terjadinya perpecahan. D. Jadi daya tarik turis asing. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 2. Contoh sikap saling menghormati pemeluk agama lain yang sedang merayakan hari besar agamanya adalah A. Mempelajari makna dari setiap peringatan. B. Menyalakan agar perayaan hari besar lebih meriah. Saling berkunjung dan memperingati setiap hari raya bersama-sama. D. Memberikan kesempatan bagi setiap agamanya untuk merayakan hari besar agamanya dengan tenang. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 3. Contoh sikap yang baik ketika pemeluk agama lain sedang melaksanakan ibadahnya adalah A. Tidak gaduh jika ada orang lain yang beribadah. B. Pura-pura tidak tahu. C. Mengotori tempat ibadah agama orang lain. D. Mengikuti ibadah agama orang lain. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 4. Konsep yang terdapat pada pembangunan Masjid Istiqlal adalah dan gereja secara berkatan adalah A. Konsep persatuan dan pembangunan. B. Konsep persatuan dan kesatuan. C. Konsep persatuan dan kebersamaan. D. Konsep persatuan dan kebangsaan. Jawaban yang benar adalah D. Konsep persatuan dan kesatuan. Nomor 5. Salah satu penyebab banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia adalah A. Indonesia memiliki ribuan pulau. B. Indonesia memiliki lautan yang luas. C. Indonesia merupakan negara khatulistiwa. D. Indonesia memiliki penduduk yang ramah. Jawaban yang benar adalah A. Indonesia memiliki ribuan pulau. Nomor 6. Suku Baduy berasal dari provinsi A. Jawa Timur. B. Jawa Tengah. C. Jawa Barat. D. Lampung. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 7. Rumah adat yang bentuk atapnya berbentuk limas berasal dari provinsi A. Jambi. B. Sumatera Selatan. C. Sumatera Barat. D. Bengkulu. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 8. Pakaian adat yang terdapat di Aceh adalah A. Ulos. B. Bunda Kanduang. C. Ule Balang. D. Aisan Gede. Jawaban yang benar adalah E. C. Ule Balang. Nomor 9. Yang tidak termasuk pentingnya sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia adalah A. Sikap toleransi dapat menghindari perpecahan bangsa Indonesia. B. Sikap toleransi dapat memunculkan kerukunan antar umat beragama. C. Sikap toleransi mengancam keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia. D. Sikap toleransi dapat mencegah permusuhan antar satu daerah dengan daerah lain. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 10.
sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dan dalam keragaman adalah A. Menghapus semua perbedaan. B. Memandang rendah suku dan budaya lain. C. Menganggap suku dan budaya sendiri yang paling baik. D. Menerima keragaman suku sebagai budaya, agama, ras, dan gender sebagai kekayaan bangsa. Jawaban yang benar adalah D. Menerima keragaman suku sebagai budaya, agama, ras, dan gender sebagai kekayaan bangsa. Nomor 11. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan merupakan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan perwujudan Pancasila, yakni sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah sila kedua, yaitu B. Nomor 12. Contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan perwujudan Pancasila, yakni sila keempat adalah A. Saling menghormati antar umat beragama. B. Menjaga nama baik bangsa dan negara. C. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. D. Menghormati hasil karya orang lain. Jawaban yang benar adalah C. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Sekarang nomor 13. Gambar di bawah ini yang merupakan gambar yang termasuk cerminan dari sila pertama dalam Pancasila adalah A. Sekarang nomor 14. Yang tidak termasuk contoh persatuan dan kesatuan di sekolah dalam pengamalan sila ketiga adalah A. Mengembangkan perilaku menghargai sesama teman. B. Mengutamakan kepentingan bersama. C. Selalu menjaga kerukunan dengan seluruh warga sekolah. D. Menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 15. Segala sesuatu yang dimiliki seseorang dan berhak dilakukan secara bebas namun terbatas disebut A. Kewajiban. B. Tanggung jawab. C. Hak. D. Keyakinan. Jawaban yang benar adalah C. Hak. Nomor 16. Kewajiban sebagai siswa di sekolah adalah A. Memperoleh bimbingan dan konsultasi. B. Menggunakan fasilitas pembelajaran. C. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. D. Memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Jawaban yang benar adalah D. Memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Nomor 17. Yang tidak termasuk hak-hak siswa menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 yaitu A. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. B. Memperoleh pendidikan agama sesuai yang dianutnya. C. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. D. Tidak memperoleh penilaian hasil belajarnya. Jawaban yang benar adalah D. Tidak memperoleh penilaian hasil belajarnya. Nomor 18. Berikut ini yang tidak termasuk wujud budaya yang berupa benda adalah A. Kain ulos. B. Wayang. C. Norma dan adat istiadat. D. Candi. Jawaban yang benar adalah C. Norma dan adat istiadat.
Nomor 19. Berikut yang tidak termasuk cara-cara untuk melestarikan budaya bangsa yaitu A. Mengajarkan budaya ke orang lain. B. Mau belajar budaya daerah lain. C. Tidak menganggap budaya lain rendah dibanding budaya lain. D. Memperkuat sikap kedaerahan. Jawaban yang benar adalah D. Memperkuat sikap kedaerahan. Nomor 20. Di bawah ini yang tidak termasuk unsur-unsur kebudayaan adalah A. Pengetahuan. B. Bahasa. C. Tempat wisata. D. Sistem organisasi kemasyarakatan. Maka jawaban yang benar adalah C. Nomor 21. Yang termasuk dampak positif dari keragaman budaya adalah A. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. B. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. Jawaban yang benar adalah A. Sebagai alat bersatunya masyarakat walaupun berbeda agama. Nomor 22. Berikut contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan yaitu A. Menjenguk teman yang sedang sakit. B. Menyontek saat ulangan. C. Membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. D. Saling menghormati teman yang berbeda agama, suku, dan tidak membedakannya. Jawaban yang benar adalah B. Menyontek saat ulangan. Nomor 23. Berikut perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah tidak mau A. Tidak mau bertenggang rasa. B. Bertoleransi kepada teman yang berbeda agama, suku, dan bahasa. C. Suka memilih-milih teman dan menjauhi orang yang berbeda agama, suku, atau ras. D. Tidak menghormati upacara keagamaan orang lain. Jawaban yang benar adalah B. Bertoleransi kepada teman yang berbeda agama, suku, dan bahasa. Nomor 24. Gambar peristiwa yang tidak mencerminkan hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Nomor 25. Yang bukan contoh kegiatan yang dilakukan bersama-sama, tidak memandang perbedaan satu sama lain adalah menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. B. Membantu teman yang kesulitan belajar. C. Perlakuan teman layaknya saudara dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. D. Berteman dengan yang seagamanya saja. Jawaban yang benar adalah D. Berteman dengan yang seagamanya saja. Nomor 26. Pengertian dari hak yang paling tepat ialah A. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. B. Sesuatu yang tidak mutlak menjadi milik seseorang. C. Sesuatu yang tidak harusnya dimiliki oleh seseorang. D. Sesuatu yang wajib dimiliki seseorang. Jawaban yang benar adalah A. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Nomor 27. Yang bukan hak sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Berhak memperoleh pendidikan dan serta pengajaran. B. Setiap anak wajib belajar di rumah. C. Berhak memperoleh perlindungan di sekolah. D. Berhak mendapatkan sandang dan pangan. Jawaban yang benar adalah D. Setiap anak wajib belajar di rumah. Nomor
28. Yang tidak termasuk kewajiban anak di rumah adalah A. Wajib menghormati orang tua. B. Wajib menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. C. Wajib mematuhi peraturan di sekolah. D. Wajib mematuhi peraturan yang berlaku di rumah. Jawaban yang benar adalah C. Wajib mematuhi peraturan di sekolah. Nomor 29. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada A. Pasal 27 sampai 34, B. Pasal 28 sampai 35, C. Pasal 27 sampai 35, D. Pasal 28 sampai 34. Jawaban yang benar adalah A. Pasal 27 sampai 34. Nomor 30. Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit merupakan pembangunan bangsa yang salah satu sumber dananya berasal dari kewajiban warga negara, yaitu A. Menunaikan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. B. Membela negara. C. Kewajiban terhadap sesama. D. Membayar pajak. Jawaban yang benar adalah D. Membayar pajak. Nomor 31. Yang bukan contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah A. Memahami dan mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara dengan penuh tanggung jawab. C. Belajar dengan giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. D. Menjalankan tugas dan kewajiban untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Jawaban yang benar adalah D. 32. Yang bukan contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah A. Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara dengan penuh tanggung jawab. C. Belajar dengan giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. D. Menjalankan tugas dan kewajiban untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Yang benar adalah D. Menjalankan tugas dan kewajiban untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Nomor 33. Nilai-nilai yang tidak terkandung dalam sila keempat sila adalah A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. D. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan dicapai sebagai hasil musyawarah. Jawaban yang benar adalah B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 34. Nilai yang tidak terkandung dalam sila kedua Pancasila ialah A. Mengembangkan sikap tidak semena terhadap orang lain. B. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa saliro. B. Bina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 35. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Dan di atas nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sila A. Pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, dan D. Sila keempat. Jawaban yang benar adalah C. Sila ketiga.
36. Nilai-nilai yang tidak terkandung dalam sila ke-1 Pancasila ialah A. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Menerima perbedaan terhadap sesama. C. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. D. Tidak memaksakan sesuatu, agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang benar adalah D. Sekarang nomor 37. Kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah adalah A. Mengerjakan ulangan atau ujian. B. Memberi jajan atau makanan ringan. C. Merencanakan acara lomba kemerdekaan RI di sekolah. D. Pergi atau izin ke toilet. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 38. Sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan disebut A. Hak. B. Tanggung jawab. C. Kewajiban. D. Minat. Jawaban yang benar adalah C. Kewajiban. 39. Yang bukan kewajiban sebagai anggota keluarga adalah A. Mendengarkan nasihat orang tua. B. Menjaga kebersihan di lingkungan rumah. C. Menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah. D. Menanam dan merawat tanaman di sekitar sekolah. Jawaban yang benar adalah D. Menanam dan merawat tanaman di sekitar sekolah. 40. Kesadaran manusia akan tingkah perbuatan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja disebut A. Hak. B. Kewajiban. C. Tanggung jawab. D. Hak dan kewajiban. Jawaban yang benar adalah C. Tanggung jawab. Nomor 41. Gambar di bawah ini merupakan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke A. 4. D. 3. C. 2. D. 1. Jawaban yang benar adalah D. 1. Nomor 42. Tanggung jawab sebagai seorang pelajar adalah A. Main sepanjang hari. B. Belajar dengan tekun. C. Membantu orang tua. D. Mengerjakan PR. Jawaban yang benar adalah B. Mengerjakan PR. Sekarang nomor 43. Gambar di bawah ini merupakan bentuk kewajiban masyarakat terhadap A. Lingkungan sekitar. B. Lingkungan rumah. C. Lingkungan sekolah. D. Lingkungan masyarakat. Benar adalah D. Lingkungan masyarakat. Nomor 44. Meskipun berbeda-beda, satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa yang utuh dan daulat. Kenyataan di bawah ini merupakan makna dari A. Pancasila. B. Bhinneka Tunggal Ika. C. Bhinneka. D. Sila kelima Pancasila. Benar adalah D. Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 45. Salah satu contoh tradisi yang membentuk persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia yaitu ayah. Berasal dari daerah A. Bali. B. Madura. C. Jawa Timur. D. Jawa Tengah. Benar adalah A. Bali. Sekarang nomor 46. Nilai-nilai yang tidak terkandung dalam sila kedua Pancasila ialah A. Mengembangkan sikap tidak sepihak terhadap orang lain. B. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap dengan rasa ketepa salira. D. Membina kerukunan hidup di antara sama kami. Benar adalah
D. Nomor 40, salah satu dampak peristiwa persatuan dan kesatuan diri sendiri adalah A. Munculnya sikap tenggang rasa ngasih hubungan. B. Munculnya sikap mementingkan diri sendiri. C. Munculnya sikap tidak menjauhkan orang lain. D. Munculnya sikap acuh-acuh. Benar adalah A. Nomor 48. Salah satu contoh bentuk tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah A. Mengolong-olong teman. B. Melaksanakan piket. C. Bekerja sama dalam kelompok. D. Berteman tanpa membedakan agama, suku, dan bahasa. Jawaban yang benar adalah A. Mengolong-olong teman. Nomor 49. Salah satu manfaat adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Jadi permusuhan antar warga negara. B. Tidak adanya rasa aman bagi setiap warga negara. C. Tidak ada sikap toleransi antar umat beragama. D. Menumbuhkan lingkungan yang nyaman, tenang, serta aman. Jawaban yang benar adalah B. Bukan lingkungan nyaman, tenang, serta aman. Nomor terakhir itu nomor 50. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. B. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. C. Persatuan dan kesatuan suatu bangsa. D. Bukan lingkungan yang nyaman, tenang, serta aman. Jawaban yang benar adalah A. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Sekian teman-teman, sahabat saudara, bisa kita bagikan untuk kita semua pada ini, pada pertemuan kali ini, segala kelemahan, kekurangan, kesalahan, saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.